Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Hanafi akan dari kelas PSI akan mempresentasikan hasil kelompok dari kami, yaitu tentang siklus bisnis. Siklus bisnis merupakan suatu fluktuasi yang dapat ditemukan dalam aktivitas ekonomi agregat, di mana terdapat 4 tahap dalam pergerakannya, yaitu titik terbawah, toks, ekspansi, puncak, dan resesi. Perekonomian dalam ilmu ekonomi, gerak naik turun tersebut dikenal dengan siklus ekonomi atau siklus bisnis. Rumusan masalah yaitu pertama, mengetahui jenis-jenis perkembangan usaha di Indonesia, mengetahui perkembangan usaha di Indonesia selama 3 tahun terakhir, mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perkembangan usaha, mengetahui pertumbuhan ekonomi, dan mengetahui jumlah keuntungan per tahun dari usaha tersebut. Yang pertama adalah jenis-jenis usaha di Indonesia. Jenis usaha di Indonesia menurut Kementerian Perindustrian dari tahun 2010 sampai 2015 sebagai berikut. Usaha besar atau sedang pada 2010 sebanyak 23.345, 2011 sebanyak 23.370, 2012 sebanyak 23.592, 2013 sebanyak 23.941 sekian, 2014 belum diketahui, 2015 belum diketahui. Usaha kecil 2010 sebanyak 202.877, 2011 sebanyak 424.284, 2012 sebanyak 405, 296, 2013 sebanyak 531.391, pada 2014 sebanyak 284.501, 2015 belum diketahui. Usaha mikro 2010 sebanyak 2.529.000, 2011 sebanyak 2.554.000, 2012 sebanyak 2.812.000, 2013 sebanyak 2.887.000, 2014 sebanyak 3.220.563, 2015 belum diketahui. Perkembangan usaha selama 3 tahun terakhir. Menurut Kementerian Perindustrian, pada 2018 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,17%. Lebih tinggi terutama terjadi pada triwulan kedua pada 2018. Ketika pertumbuhan ekonomi mencapai 5,27%. Sektor pertanian, kehutanan, dan menurut Kementerian Perindustrian, meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional 2018 didukung pertumbuhan sektor jasa-jasa. Sementara pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada 2018 tumbuh sebesar 3,91%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 3,87% pada tahun 2017. Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan usaha di Indonesia. Yang pertama, hambatan adalah yaitu dalam hambatan yang dihadapi dalam usaha yaitu kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar, kelemahan dalam struktur permodalan, ketiga, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen, keempat, keterbatasan jaringan usaha, 5, iklim usaha yang kurang kondusif. Faktor internal hambatannya adalah kurangnya permodalan, kedua, sumber daya manusia yang terbatas,
Yang ketiga, lemahnya jaringan usaha. Faktor eksternal antara lain iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, implikasi otonomi daerah, implikasi perdagangan bebas, keuntungan per tahun. Yang keempat adalah keuntungan per tahun. Industri, saya mengutip dari jumlah industri makanan dan minuman. Pada 2010, jumlah industri besar makanan sebanyak 5.500 jenis 5.500 industri. Pada 2011 sebanyak 5.700 industri. Pada 2012 sebanyak 5.900 industri. 2013 banyak 6.000 industri. 2014 banyak 6.500 industri, dan 2015 banyak 6.700 industri. Sumber dari Badan Pusat Statistik. Industri makanan menjadi salah satu sektor unggulan dari sektor manufaktur Indonesia. Tingginya dari industri makanan dan minuman menyebabkan sektor industri berkontribusi besar terhadap PDB dari Indonesia. Nilai PDB berdasarkan industri. Industri makanan menyumbang pada 2014 industri makanan menyumbang sebanyak 1.300 miliar rupiah. Pada 2015 banyak 1.350 miliar rupiah, 2016 banyak 1.400 miliar, 2017 banyak 1.600 miliar, dan 2018 banyak 1.500 miliar. Tingkat pertumbuhan usaha per tahun. Pada triwulan ketiga 2019, pertumbuhan industri non-migas tercatat sebesar 3,19. Oleh karena itu, dengan pertumbuhan sebesar 3,98, maka secara kumulatif pada semester 1 2019 pertumbuhan industri pengolahan non-migas tercatat hanya 4,38%, lebih rendah dan dari pertumbuhannya pada semester 1 tahun 2018 besar 4,67%. Hal ini berdampak pada semakin berkurangnya peranan sektor industri pengolahan dalam produk domestik bruto, yang tentunya akan berimplikasi semakin berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Terus berkurangnya peranan industri pengolahan dalam PDB juga mengurangi daya dorong sektor ini pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Empat fase dari siklus bisnis. Pertama, fase ekspansi. Fase ini terjadi setelah palung dalam sebelum puncak. Yaitu kedua adalah fase puncak, perusahaan mulai memperlambat laju perekrutan. Oleh karena itu tingkat pengangguran masih turun, tetapi pada tingkat yang menurun, ekspansi yang tinggi membuat perusahaan kesulitan dalam menemukan pekerja yang berkualitas. Yang ketiga, fase konstruksi. Fase ini terjadi setelah puncak tetapi sebelum palung dan menandakan akhir periode pertumbuhan. Yang keempat, fase palung. Ini adalah fase ketika aktivitas ekonomi berada pada titik terendah. Tingkat pengangguran tetap tinggi. Untuk memenuhi permintaan, perusahaan mengganti pekerja tetap mereka dengan pekerja sementara atau kontrak. Perekrutan baru belum terjadi tetapi PHK melambat. Oke. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.